Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita insyaallah alhamdulillah dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja tunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lain seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak lupa untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam juga Allah sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, bahkan sudah melampaui. Hari ini sudah tanggal 18 Rajab. Jadi insyaallah hanya tinggal beberapa hari lagi akan mengakhiri bulan Rajab, kemudian kita akan memasuki bulan Sya'ban. Selesai bulan Sya'ban, kita masuk bulan Ramadan. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab ini, berkahilah kami hidup di bulan Sya'ban nanti, dan harapan kita kepada Allah, sampaikan ya Rabb kami kepada bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kita kesempatan lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dengan azam kita, niat kita tiada lain. Kenapa kita terlalu begitu besar berharap bertemu Ramadan? Kita ingin memaksimalkan segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu masuk bulan Ramadan, ruh dan semangat beribadah kita itu meningkat. Secara umum kita umat Islam ini memang begitu nanti memasuki bulan Ramadan ada peningkatan yang signifikan di dalam semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek ibadah. Biasanya begitu masuk bulan Ramadan, semangat mengerjakan ibadah sholat kita meningkat. Tidak hanya menjaga sholat-sholat fardu, tapi juga sholat-sholat sunnah kita kerjakan.
Begitu masuk bulan suci Ramadan, semangat kita bersedekah, berinfak juga meningkat. Insyaallah semua orang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Kenapa? Ada suasana yang sama seluruh dunia. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terpanggil dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk beribadah saum, ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini maka berdampak kepada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang, anak-anak muda kita, kalau puasa rajin sholatnya. Kalau sudah puasa mau baca Quran. Tapi kalau nggak puasa, sholat kadang-kadang abai, lalai, baca Quran juga enggak. Maka tidak heran kadang-kadang begitu masuk bulan Ramadan, di mana-mana masjid, mana-mana manasat terdengar suara orang tadarus. Ada yang sampai larut malam, sampai dini hari kadang-kadang. Masya Allah. Ini semangat. Dan kadang-kadang semangat ini juga kurang terkontrol. Maka bagaimana caranya supaya nanti semangat ibadah kita di bulan Ramadan itu netral, tidak ikut-ikutan, tidak musim-musiman, ya mulai daripada Sya'ban ini kita membiasakan diri, mensuasanakan diri. Ada kemarin saya isi pengajian ibu-ibu, salah satu pertanyaannya, kenapa Ustaz kalau di bulan Ramadan itu kita kalau awal-awal Ramadan penuh, mana-mana masjid penuh, mana-mana manasah penuh. Di kita pada umumnya begitu. Sampai-sampai Pak Kecil sama Pak Imam musyawarah, ini namanya kecil udah masjid kita nih di kampung. Ada sebagian masjid pasang teratak keluar nih, sudah besar pasang teratak. Kapan itu? 1 sampai 10 Ramadan. Kenapa begitu masuk pertengahan sudah mulai berkurang? Ini ada semangat yang tidak terlalu disuasanakan dari awal, kagetan. Begitu musim Ramadan seolah-olah di awal-awal inilah yang luar biasa. Padahal Rasulullah sudah bocorkan sedikit rahasianya, bahwa kehebatan bulan Ramadan yang dahsyat itu di akhir bulan Ramadan, di akhirnya 10 terakhirnya itu yang harus kita buru sebenarnya. Maka ada suasana yang berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat dengan yang kita sekarang ini kalau sudah masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana supaya nanti ibadah kita itu stabil, bahkan semakin meningkat makin akhir Ramadan, kata Rasulullah SAW, dan beliau mengajarkan, mencontohkan kepada kita dimulai sejak Rajab ini. Maka kebiasaan kita lama-lama duduk dengan ceramah begini, ini harus dibiasakan. Karena masuk bulan Ramadan, siang malam kita dengar ceramah. Ada malam sebelum tarawih ceramah, subuh setelah sholat ceramah, pergi ke kantor zuhur ada ceramah, di mana-mana dengar ceramah. Kalau nggak biasa kita, terbiasa nanti merasa bosan. Tapi kalau kita sudah biasakan begini, insya Allah kita semakin senang, makin sering dengar tausiah, makin ada suasana yang menyejukkan hati kita. Kecuali memang kita ada urusan yang sangat penting, tidak bisa kita tinggalkan, sehingga kita izin untuk tidak dengar tausiah. Tapi kalau tidak ada, kita memang senang karena sudah terlatih kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, insya Allah kita suasanakan sejak bulan Rajab ini. Di Sya'ban nanti semakin meningkat lagi. Masuk bulan suci Ramadan,
insya Allah kita merasakan bahagia. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang merasa bahagia, sukacita ketika masuk bulan suci Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk neraka. Apa maksudnya suasana gembira? Karena yang terbayang nanti di bulan Ramadan adalah aktivitas ibadah. Senang untuk melakukan ibadah, bukan senang yang lain-lain. Dia senang bercita-cita karena memang sudah lama bercita-cita. Berdoa siang malam, ya Allah pertemukanlah hamba dengan Ramadan. Ya Allah sampaikan umur hamba dengan Ramadan. Maka begitu benar-benar Allah sampaikan, ada suasana dalam hati, perasaan yang bahagia, senang. Sehingga kata Rasulullah, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran." Ini makna senang, bahagia kalau masuk bulan Ramadan. Kegembiraan yang memang luar biasa dirasakan untuk beribadah nanti di bulan Ramadan. Jadi bukan dibuat-buat kegembiraannya, karena memang dari awal sudah disuasanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari tetap jaga kesehatan kita, karena memang ibadah puasa itu perlu juga sehat. Kalau kita sampai dengan bulan Ramadan tapi kita tidak sehat, kita susah. Maka ya mulailah. Ada dokter mengatakan umur itu di tangan Allah. Kita umur bisa panjang, bisa pendek, itu ketetapan Allah. Tapi sehat dan sakit itu pilihan. Artinya mari kita belajar untuk membiasakan diri hidup sehat, makan pola makan yang sehat, pola tidur istirahat yang sehat, sehingga insya Allah fisik kita menjadi sehat. Karena salah satu faktor yang membuat fisik kita tidak sehat ternyata salah satunya adalah pola makan dan pola tidur. Kalau ini kita jaga, insya Allah. Dan ternyata rahasia hidup Rasulullah SAW kita baca dalam sirah, beliau sangat menjaga ini. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur. Sehingga ada pernah salah seorang raja menghadiahkan seorang tabib, kalau kita sekarang dokter, kepada Rasulullah SAW. Maka tabib ini setelah dihadiahkan kepada Rasulullah untuk menjaga kesehatan Rasulullah, 2 tahun bertugas di rumah Rasulullah, tidak pernah bekerja. Karena Rasulullah tak pernah sakit selama 2 tahun dia tinggal di situ. Hingga akhirnya dia lapor kepada raja dan mundur daripada kehidupan Rasulullah, mengundurkan diri daripada rumah Rasulullah. Rasulullah tak pernah sakit. Rupanya salah satu rahasianya, beliau selalu menjaga pola makan dan beliau juga selalu menjaga pola waktu istirahatnya. Masya Allah, ini patut kita contoh teladan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bab makan, dalam bab makanan itu, kita akan bahas subuh ini, yaitu bab tentang memulai makan dengan membaca basmalah. Salah satu ajaran dalam agama kita Islam bahwa untuk membedakan antara kita dengan binatang-binatang lain, dengan makhluk-makhluk lain, bahkan dengan umat yang lain, yang sama-sama manusia tapi lain anutannya, lain agamanya, maka
Maka di antaranya untuk membedakan itu, setiap kita makan itu mesti menyebut nama Allah. Kita menyebut nama Allah dengan membaca bismillah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sempurna sekali ajaran agama kita ini. Kenapa harus kita makan dengan memulai menyebut nama Allah, membaca bismillah, dan mengakhirinya dengan memuji Allah, membaca hamdalah? Ternyata itu tadi, makan itu adalah untuk membuat kita, apa tujuan kita makan? Bukan hanya sekedar supaya kita kenyang, bukan hanya sekedar supaya kita nggak lapar lagi, tapi tujuan pokok kita makan ini supaya kita mendapatkan energi baru, yang dengan energi baru ini kita bisa beraktivitas, termasuklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar hukum makan itu sendiri mubah. Apa itu mubah? Boleh-boleh saja. Boleh makan, boleh enggak boleh. Kalau ada di antara kita, saya Ustaz insya Allah kuat makan-makan, ya enggak usah makan. Dasar hukum. Kalau ada orang nggak sanggup nggak makan-makan, nggak usah makan. Tapi kemudian karena makan itu kebutuhan dalam kehidupan kita, orang bisa tumbuh dan berkembang salah satunya karena harus ada asupan makanan, maka kemudian diaturlah oleh Islam bagaimana cara makan dengan benar. Bagaimana Islam mengajarkan makan itu sesuai dengan aturan syariat. Di antaranya adalah sederhana sekali, tapi ini penting kita amalkan. Jangan lupa setiap kita mau makan, hendaklah menyebut nama Allah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat beberapa dalil baik yang dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, maupun yang memang dilakukan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, An Amr ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Makanlah dengan menyebut nama Allah, serta makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini singkat, tapi 3 pesan Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, makanlah dengan mengawali dengan membaca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, kemudian makanlah dulu yang terdekat dengan kamu. Jadi kalau kita sedang makan bersama, ini kebiasaan kita kalau sedang antar linto nih. Maka saya salah satu hal yang saya hindari kalau sudah bergabung dengan rombongan linto, makan bersama linto. Memang hidangan luar biasa, tapi kadang-kadang yang menghetanya ulah deh, yang kesukaan kita sebelah sana. Masya Allah kan. Ajaran Islam yang pertama baca bismillah, yang kedua dengan tangan kanan, yang ketiga kalau makan ambillah yang dekat-dekat. Jangan sampai kita gimana caranya Ustaz supaya janganlah kita begitu. Kita misi kawanlah sorong yang salah. Jangan kita ya
mengambil langkah-langkah makanan seperti itu. Dan ini Masya Allah kan kesopanan juga. Bayangkan andai di rumah orang kita tidak jaga seperti ini, kita ambil mana kita suka dan jauh pun kita ambil, tak etis. Dan ternyata memang ini ajaran daripada Islam, ajaran agama kita yang mulia. Kita lihat lagi hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa inna siya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala, menyebut atau mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila terlupa, ada juga saat-saat tertentu saking kita mungkin lapar sekali, sudah cuci tangan, apalagi dengan kawan-kawan ngobrol, terlupa kita tidak membaca bismillah di awal. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan apabila ia lupa menyebut nama Allah sewaktu memulai makan, maka hendaklah ia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kapan? Ketika dia sudah ingat. Ketika sudah ingat bahwa dia belum membaca Bismillah, atau sudah habis juga, sudah selesai makan, baru teringat, ya Allah, tadi lupa membaca Bismillah. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kamu lupa di awal tidak menyebut nama Allah, maka ketika ingat itulah kamu membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari awalnya sampai akhirnya, pada awal dan pada akhirnya. Jadi sudah dijamak semua. Maknanya apa ini? Kenapa Rasulullah mengingatkan seperti ini? Begitu penting kita membaca basmalah, menyebut nama Allah ketika akan memulai makan. Ya. Kita lihat lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajul baytahu qad dzakara Allah ta'ala 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami qala asy-syaitan li ashabi la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'amih qala adraktumul mabita wal 'asha. Rawahu Muslim. Ini hati-hati betul nih. Ya, ternyata efeknya bukan hanya persoalan kalau kita tidak membaca bismillah waktu makan tidak berkah, tapi ada efek lain. Kita lihat terjemahan hadis ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seseorang masuk rumahnya kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala sewaktu masuk dan sewaktu makan, maka setan berkata kepada temannya, kamu tidak bisa ikut masuk dan tidak bisa ikut makan. Dan apabila seseorang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala sewaktu masuk rumahnya, maka setan berkata,
kamu dapat ikut masuk. Dan apabila seseorang tidak berzikir kepada Allah sewaktu makan, maka setan berkata, kamu bisa ikut masuk rumah dan juga bisa ikut makan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini kebiasaan kita masuk rumah mengucapkan salam. Ada bab salam nanti. Ada di depan, nanti kita bahas bab salam. Tapi ini kenapa dikaitkan? Ada satu riwayat yang tapi tidak secara khusus menyebutkan salam. Siapa yang masuk rumah dengan berzikir, berzikir ini sudah bisa diganti dengan salam. Ketika kita menyebut Assalamualaikum masuk rumah, ini sudah dianggap kita berzikir, ingat kepada Allah. Lalu kalau kita masuk rumah, masuk gitu aja, tidak mengucapkan salam, maka setan itu bisa ikut masuk rumah kita. Begitu juga dengan hal makan. Ketika kita makan tidak membaca basmalah, tidak menyebut nama Allah, maka setan akan ikut makan bersama kita. Bahkan yang kita makan itu dimakan oleh setan. Dalam hadis yang lain. Nah, ini pentingnya. Jadi efeknya ini jauh. Bukan hanya tidak berkah makanan yang kita makan kalau kita tidak baca basmalah, tapi ternyata setan itu sangat menanti-nanti. Sampai kepada kenapa kalau tidur kita harus membaca doa. Jadi secara umum itu, keseluruhan hadisnya itu, maka siapa yang masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka setan masuk terus. Maka setan itu kemudian akan melakukan apa yang kita lakukan. Makan kita, makan dia kalau kita tidak baca bismillah. Tidur kita, tidur dia. Dalam kitab Durratun Nasihin ada diceritakan itu. Ada dua setan, yang satu diutus kepada golongan orang-orang kafir, yang satu lagi diutus kepada golongan orang muslim. Awalnya setan ini sama-sama sehat, bagi tugas, kamu golongan sana dan kamu orang muslim. Beberapa waktu kemudian, katakanlah setahun kemudian, bertemu lagi dua setan ini. Yang satu setan nampak sehat-sehat, yang satu lagi kurus krempeng setan ini. Mana setan yang gemuk ini, yang sehat ini? Setan yang diutus kepada kalangan orang-orang kafir. Setan ini dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan. Setan yang kurus krempeng ini ternyata setan yang diutus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ketika mereka dialog, setan ini berdialog, menceritakan dalam kitab itu, kenapa kamu kok seperti ini? Tengok badan saya ini sehat. Lalu cerita orang ini, saya susah sekali dengan orang-orang Islam. Tidak ada kesempatan saya. Ketika mereka masuk rumah, mereka ucapkan salam, saya tidak bisa masuk rumah. Sehingga setiap saat, setiap hari, saya harus di luar rumah, kedinginan. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kedinginan. Ketika mereka akan makan, saya mau ikut makan. Mereka baca basmalah, saya tidak bisa makan, nengok-nengok aja. Begitu juga ketika saat tidur, mereka mau tidur, saya mau ikut nimbrung tidur, nggak bisa juga mereka baca doa. Saya pun nggak bisa tidur bersama mereka. Ternyata kata setan yang satu lagi, oh beda dengan saya kalau begitu. Kalau saya, mereka masuk, saya masuk. Mereka makan, saya makan. Mereka tidur, ikut masuk selimut mereka. Karena mereka tidak membaca basmalah, tidak berdoa, tidak menyebut nama Allah. Masya Allah. Begitu hebat ajaran Islam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kadang terlihat sepele, kecil, tapi ini salah satu ajaran Islam.
kita insya Allah lah, saya yakin. Makanya saya menyampaikan ini ya harus kita sampaikan karena ini bagian ajaran Islam, tapi bukan untuk bapak-bapak ini, bukan untuk ibu-ibu ini, karena memang insya Allah kita orang-orang yang istiqomah sudah melakukan ini. Tapi ini harus kita sampaikan kepada generasi kita, anak cucu kita. Kita biasakan mereka. Maka sekali-kali ayo kita makan bersama mereka. Kadang-kadang kan begitu nanti sudah ramai, buka puasa bersama, ada hidangan, kita lihat tuh tingkah pola anak cucu kita yang kecil-kecil, yang imut-imut, yang lucu-lucu. Begitu nanti bunyi sirine, ada yang pada tembak langsung gitu kan, pegang gelas, minum terus. Dari tadi dia tunggu. Kita ingatinlah saat-saat begitu. Nah, jangan lupa kita baca basmalah. Jangan lupa kita baca doa. Kita ajarkan ini. Karena ini ternyata bagian daripada ajaran Islam. Baik, satu lagi kita sambung. Tidak boleh mencela makanan. Ya. Salah satu ajaran Islam, kalaupun kita nggak suka dengan makanan itu, tapi tidak boleh mencela. Ya, misalnya istri kita sudah masak ini, tapi kita nggak suka masakannya, nggak perlu kita cela, karena memang dilarang oleh agama kita. Yang kedua, kalau dengar orang yang menghidangkan, dengar orang yang memasaknya, istri kita udah capek-capek masak, dicela pula makanan itu, tersinggung, sakit hati. Kumagun, kan? Naik baju, udah dicela pula lagi, masya Allah. Ternyata Islam melarang itu. Larangan mencela makanan ini dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Beliau itu bila suka terhadap makanan itu, beliau memakannya. Dan beliau bila tidak suka, maka beliau meninggalkan makanan itu. Cukup dengan tidak dimakan saja, tidak perlu dicela. Kalau kita tidak suka dengan makanan yang dihidangkan. Hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul qudma faqalu ma 'indana illa khallu fada'a bih faj'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal qudmul khallu ni'mal qudmul khallu. Ini salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Kemudian mereka menjawab, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali cuka ya Rasulullah. Kita nak ngerti cuka Arab bagaimana kok jadi kawan makanan. Maka beliau pun meminta cuka itu. Kemudian beliau makan dengan berlauk cuka serta bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. 2 kali beliau sebutkan. Rupanya beliau ingin menggembirakan keluarganya yang memang pada saat itu tidak punya lauk lain kecuali cuka. Ini Masya Allah akhlak Rasulullah ketika beliau menyenangkan hati orang. Apa coba cuka? Apa beda cuka Arab dengan cuka kita? Cuman memang jangan kita pikir ke nasi. Dulu kan Rasulullah itu sering makan bukan nasi seperti kita, roti. Mungkin roti-roti bakar itu dioles cuka supaya ada rasa sedikit. Cuman yang ingin kita pahami bukan masalah itunya, tapi begitulah Rasulullah dengan makanan tidak pernah mencela, dan kalaupun beliau dihidangkan oleh orang lain, beliau akan memakannya dan memuji.
supaya orang yang menghidangkan itu merasa senang hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah seharusnya kita dalam keluarga ya. Nah, ketika istri kita masak sedikit agak double wacut kan, punya ditanya gimana ayah namangat, alhamdulillah mangat no. Belum punya tambah sirah wacut. Bahasa-bahasa begitu perlu saya pikirkan. Ini enak sekali ini, apalagi kalau tambah garam sedikit lagi. Padahal maksudnya double kan. Tapi kalau jujur kali juga kita bilang tersinggung istri, padahal beliau mungkin lupa. Apalagi bulan Ramadan kan nggak mungkin dicicip makanan. Walaupun dalam kajian fikih mencicap makanan sedang puasa hukumnya tidak batal puasa, cuma makruh. Cicap sedikit saja. Tapi alangkah baik kalau tidak dicicap. Karena lama-lama makruh. Nah, cicap tertelan juga nanti lama-lama kan. Jadi lebih bagus nggak usah dicicap dia. Walaupun dasar hukum cicap makanan kalau dalam kajian fikih, itu boleh. Cuma tidak batal tapi hukumnya makruh. Nah, dimudahkan kembali. Tapi insya Allah ibu-ibu kita tidak perlu dicicap lagi. Dia sudah tahu takarannya. Ini kalau masak sebegini, garamnya 1 sendok. Dan lebih bagus kurang. Itu sengaja ibu-ibu tuh. Kenapa agak tabu bacut? Sengaja. Karena kalau untuk ditambah lebih mudah. Tabu bacut tidak tambah sirah bacut daripada lebih sirah. Seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, tapi insya Allah memiliki efek yang besar apabila sunnah ini terus kita hidupkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Salah satunya bagaimana kita selalu ketika kita makan, minum, dimanapun, di rumah, di warung kopi. Kadang-kadang kalau di rumah tertib kita insya Allah. Begitu di warung kopi, karena sudah rame-rame ngobrol-ngobrol, lupa itu. Sudah berapa potong kue, nggak ada baca bismillah. Rupanya ada solusinya diajarkan oleh Rasulullah. Ketika lupa di awal kita makan minum tidak baca bismillah, maka ketika ingat bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan itu sudah menyelesaikan masalah kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh ini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya? Alhamdulillah semua kita bisa memahami ini. Subhanallah. Oh ada. Ya, silakan. Dalam sebuah riwayat begini, itu Nabi mengajarkan kita menggunakan hidungnya. Dan kemudian dalam satu riwayat yang lain, bahwa Allah itu benci dengan perut yang dipenuhi dengan bahan makanan walaupun barangnya itu halal makanan. Nah, kalau kita di sini kan sudah tradisi saya, terutama untuk anak-anak itu makan itu kan harus kenyang. Nah, dia sebelum kenyang berhenti. Nah, pertanyaan saya itu apakah kebiasaan budaya kita itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Islam? Ya. Yang pertama tadi dasar hukum makan itu boleh. Artinya makan itu bukan sesuatu kewajiban ya. Kalau orang sanggup tidak makan, tidak perlu makan. Tapi kemudian karena makan itu ternyata menjadi kebutuhan, maka diaturlah oleh Islam. Salah satu aturannya adalah tadi betul. Hadis Nabi mengatakan, maka makanlah kalian. Bagaimana cara makan? Rasulullah mengajarkan kepada kita, makanlah
ketika memang mau makan. Artinya ketika sudah terasa lapar baru makan. Dan berhenti sebelum benar-benar merasa kenyang. Apa maknanya ini? Makan ini bukan untuk kenyang sebenarnya. Tapi tujuan makan ini supaya fisik kita bertambah energi kekuatan kita. Oleh karena itu, Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana cara makan itu. Bukan cari kenyangnya, tapi yang dicari dari makan itu adalah bagaimana dengan makan ini bertambah energi. Maka Rasulullah itu kadang-kadang makan dengan kurma. Dan ternyata sekarang ketika diteliti, kandungan kurma itu luar biasa. 3 butir kita makan kurma itu. Kalau ukuran kita kan kalau pikir kenyang, gimana mau kenyang kurma. Tapi ternyata Rasulullah mencontohkan dengan 3 butir kurma itu tahan untuk berperang. Ternyata kandungan yang dimiliki oleh kurma itu luar biasa. Nah, kalau begitu macam mana adat kebiasaan kita selama ini? Ya memang banyak bertentangan, Pak. Maka kenapa kita banyak sakit? Karena memang semua sudah banyak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu makan tidak pernah banyak, sedikit makan beliau. Kalau kita sedikit makan. Rasulullah makan sedikit, kita sedikit makan. Nah, kan apa-apa kan duri kita kan. Jadi memang kalau ditanya apakah bertentangan, sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Kan begitu. Jadi bulan Ramadan, Rasulullah bagaimana pola makan? Masya Allah sederhana sekali. Kita kalau bulan Ramadan justru bertambah belanja. Munyo bulan Ramadan, mandum minuman, Pak Meja. Ada air tebu, air kelapa, cendol, hampir semua minuman. Jadi kalau ditanya apakah bertentangan, sangat bertentangan budaya kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi ada disebutkan itu hadis juga, haram hukumnya seorang muslim yang tidur dengan perut kenyang, sementara ada tetangganya yang tidur dengan perut lapar. Artinya mari kebiasaan pola makan yang salah itu kita hindari. Jangan sampai kita berpikir untuk sendiri. Kalau memang makanan kita banyak, berbagilah dengan orang lain supaya sama-sama merasakan perut kita terisi. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan makan bukan untuk kenyang. Kenapa juga diajarkan makan? Untuk menambah energi, tenaga kita supaya kita bisa beraktivitas dan kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bapak. Jadi mari kita biasakan pola-pola makan yang sehat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.